Apa kabar pemirsa, pemerhati daerah tertinggal? Berjumpa dengan saya Asti Ananta dalam acara Jelajah Daerah Tertinggal bersama Helmi Faisal yang merupakan persembahan spesial dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang merupakan acara yang merekam seluruh perjalanan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Bapak Helmi Faisal Zaini yang mengunjungi seluruh daerah yang berada di Nusantara untuk melihat secara lebih dekat perjuangan segenap masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga terkait lainnya dalam membangun dan menggali segenap potensi daerah yang ada agar dapat lebih maju dan sejajar dengan daerah lainnya. Tentu saja program ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi daerah-daerah lainnya agar dapat mewujudkan program pemerataan yang berkeadilan. Waingapu adalah ibu kota Kabupaten Sumba Timur yang menempati bagian timur Pulau Sumba. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba, sebelah timur dengan Pulau Sabu, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, dan sebelah barat dengan Kabupaten Sumba Barat. Keadaan tanah di Sumba Timur mengandung pasir, kapur, dan batu karang, sehingga terjadi seleksi alam terhadap tumbuhan dan hewan yang dapat hidup dalam kondisi demikian. Karena itu, jenis tumbuhan yang ada pada umumnya berupa tanaman keras seperti jati, kelapa, dan aren. Sementara hewan peliharaan umumnya adalah sapi, kerbau, dan kuda yang telah menyesuaikan diri dengan keadaan alam Sumba yang berpadang sabana luas. Meskipun keadaan tanahnya kurang subur, lebih dari separuh penduduk Kabupaten Sumba Timur ini adalah petani. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai peternak, pegawai, buruh, nelayan, dan lain-lain. Perekonomian penduduk Sumba Timur ini sebagian besar adalah pertanian, peternakan, industri rumah tangga seperti kerajinan tenun, serta pariwisata. Sektor peternakan memiliki sejarah panjang dan cukup berbeda dari daerah lain di Indonesia. Oleh sebab karena keadaan wilayah alam ini yang memiliki musim penghujan pendek dan padang rumput atau sabana yang luas. Sumba Timur terkenal sebagai pusat penangkaran dan perdagangan kuda sejak abad ke-19. Kuda sadel yang merupakan hasil perbaikan atau grading up kuda lokal dengan kuda Arab telah menjadi maskot daerah dan figurnya dimasukkan dalam lambang daerah. Nah, saya tidak sendiri. Bersama saya telah hadir Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Bapak Helmi Faisal Zaini. Pak Helmi, apa kabar? Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Iya, Asti sehat-sehat juga. Sehat, selalu bahagia, senang, semangat, Pak. Iya. Kali ini mau diajak kemana saya, Pak? Ya, kita akan jalan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Di sana ada 4 pulau besar, ya, disebut dengan Flobamora. Flobamora, Ya, apa itu, Pak? Flow-nya ini adalah Flores, ya, kemudian Sumba, kemudian Timor, dan Alor. Jadi ada 4 pulau besar. 4 pulau besar. Nah, kita akan jelajah daerah tertinggal. Pada kesempatan kali ini, kita akan ke Pulau Sumba. Sebelum menjelajah lebih jauh nih, Pak, Ya. saya ingin bertanya dulu, Pak. Ya. Mungkin ada pemirsa yang belum tahu Ya. bagaimana suatu daerah kemudian bisa disebut atau masuk ke kategori sebagai daerah tertinggal. Ya, jadi ada 6 indikator ya untuk melihat daerah ini apakah daerah yang tertinggal atau sudah dientaskan. Yang pertama ini angka perekonomian masyarakat. Jadi kalau standar perekonomian nasional itu 14,2%, nah ada beberapa daerah tertinggal yang angka kemiskinannya masih sangat tinggi sekali. Ada yang 40%, 50%. Kemudian yang kedua ini adalah yang terkait dengan sumber daya manusia. Ya, jadi mengenai pendidikannya, kemudian kesehatannya. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah aksesibilitas. Jadi daerah-daerah yang masih terisolasi, ya. Ini banyak sekali daerah-daerah yang sedang kita upayakan untuk segera dilakukan langkah-langkah. Yang keempat ini yang terkait dengan sarana prasarana daerah. Ya. Kemudian yang kelima ini adalah karakteristik daerah. Jadi ada daerah yang pasca bencana, rawan bencana, ya. Kemudian daerah rawan konflik, ya. Kemudian yang keenam ini yang disebut dengan keadaan keuangan daerah atau sering disebut dengan fiscal gap. Ada daerah-daerah yang karena pendapatan asli daerahnya belum tinggi, ya, kemudian investasi juga swasta juga belum maksimal. Nah, ini
dinyatakan sebagai salah satu indikator ketertinggalan. Inilah makanya kita semua ke sana menjelajah untuk memompa semangat juga Pak ya? Ya, persis. Agar makin semangat ya Pak ya? Ya. Nah, sekarang bicara tentang Sumba Pak. Kalau setahu Asti pribadi, di sana kan kondisi alamnya spesifik sekali Pak. Ya. Tanahnya berpasir, Ya, kemudian banyak persis. batu juga. Persis. Yang bisa hidup di sana, misalnya kita bicara tumbuhan, kemudian juga ternaknya, itu Ya. kan sangat spesifik. Bagaimana Pak? Ya, jadi pendekatan yang kita lakukan antara satu daerah dengan daerah memang berbeda-beda. Ya. Jadi disesuaikan dengan potensi yang ada. Nah, untuk Sumba ini banyak sekali ladang-ladang ya, yang tentu ini bisa kita kembangkan potensi peternakan. Jadi di sana terkenal kuda dari Sumba. Ya. Kuda dari Sumba. Ya, selain itu juga kita mengembangkan berbagai macam komoditas ya untuk masyarakat yang kita harapkan nanti ini akan menjadi salah satu upaya percepatan bagi pengembangan ekonomi masyarakat di Sumba. Oh, ini yang salah satunya Pak? Ya, jadi ini Nah, tenun yang hasil kerajinan dari masyarakat di Provinsi NTT ya. Nah, Pak, selain bangga mengenakan, saya juga bangga kalau bisa memberikan informasi sekalian memperlihatkan pada pemirsa bagaimana di sana. Boleh Pak, langsung kita ajak Boleh, sana, Pak? kita sekarang jalan. Yuk, mari pemirsa kita jalan-jalan ke Sumba. Sesampainya di Kabupaten Sumba Timur, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Bapak Helmi Faisal Zaini langsung memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Rombongan menteri yang didampingi oleh beberapa deputi dan 2 anggota DPR RI Komisi 5 mendengarkan langsung paparan program pemerintah Kabupaten Sumba Timur, kendala-kendala yang mereka hadapi, juga program-program Kementerian PDT yang dirancang untuk percepatan pembangunan di daerah tersebut sesuai dengan potensi daerah yang ada. Sumba Timur dari zaman Belanda dulu kan terkenal sebagai daerah sumber ternak di sini ya. Dulu memang pengembangan peternakan itu dimulai waktu zaman Belanda dengan mendatangkan ternak sapi ongol khususnya dari India. Sehingga sampai saat ini Sumba terkenal sebagai daerah pengembangan ternak. Nah, potensi peternakan kami punya lahan peternakan itu 400 lebih ribu hektar. Dan itu cukup potensial sekarang. Ditambah dengan kebijakan pemerintah provinsi yang mentargetkan NTT sebagai provinsi ternak. Nah, dan itu setiap tahun kami juga mengembangkan peternakan di kabupaten ini. Selain ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Pagi Mas Tukul. Pagi Pak, Menteri PDT. Ini Pak, lihat gambar di koran ini bagus banget loh Pak. Oh ini, Kabupaten Raja Ampat adanya di Provinsi Papua Barat. Keindahannya sudah terkenal di seluruh dunia. Excellent. Dahsyat. Masyarakat daerah terpencil Maluku panen rumput laut. Nias potensi ikannya sangat luar biasa. Kakao diekspor dari Aceh. Negara kita kaya Pak ya. Betul Mas Tukul, terbuktikan kalau pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat seluruhnya bersatu padu, kita pasti bisa membangun daerah untuk maju. Wow, Bapak lihat majunya kok lihat mulut saya ini loh, Pak. Majunya itu maju infrastrukturnya, mulai dari jalan, listrik, air bersih, pendidikannya, kesehatannya, maju ekonominya Mas Tukul. Kalau masyarakat Indonesia maju, Indonesia jadi mantap banget. Bersama kita membangun daerah tertinggal. Maju, maju. Ayo kita maju. Berangkat dari niat untuk membangun kembali, kami merangkak, kami berjalan, dan kami berlari. Kami telah menghapus air mata dan menggantinya dengan keringat. Bersama kita wujudkan Aceh yang mandiri.
Pagi Mas Tukul. Lagi Pak, Menteri PDT. Lihat gambar di koran ini bagus banget loh Pak. Oh ini, Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat. Masyarakat daerah terpencil Maluku panen rumput laut. Nias potensi ikannya sangat luar biasa. Kakao diekspor dari Aceh. Negara kita kaya Pak ya. Terbukti kan kalau pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat seluruhnya bersatu padu, kita pasti bisa membangun daerah untuk maju. Maju, ayo kita maju.